Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Sulahuddin Junanto, Masuk Pondok Pesantren Mashhad Tafsir wal Sunnah Al-Qur'an. Yang kami hormati Bapak Rohani, anggota DPRD Semarang dari Komisi D. Beliau ini adalah mitra kami di Disbud Par Kota Semarang yang memberi dukungan, yang memberi anggaran, yang mensupport semua terkait dengan pariwisata. Kemudian ada Bapak Sunarto, Kepala Dinas Kominfo dan Informasi Kota Semarang, dan teman kami ada dari Disbudpar ini ada Mbak Lili sama Mas Kuku, serta Bapak Ibu peserta pelatihan kepenulisan fotografi dan videografi. Nah, Bapak Ibu, Mas-mas ini ada di Mas-mas yang kami hormati, Bapak Ibu, Mas-mas yang hormati, ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan kegiatan pada sore hari ini. Yang pertama, beliau Pak Rohani ini setiap pembahasan di Komisi D DPRD Semarang pasti kami disupport, didukung Mas sampai mana terkait dengan pondok pesantren. Nah, pada hari ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi destinasi, fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, inilah yang kami dari undang-undang ini. Kemudian ada Perpres Nomor 82 Tahun 2001 tentang pedoman penyelenggaraan pesantren, pendanaan penyelenggaraan pesantren. Maka pada siang hari ini kami dari Disbudpar Semarang berharap, karena anggaran kami Disbud adalah sifatnya pelatihan, mungkin ke depan kami pun akan melaksanakan pelatihan baik dari Mas IG, pelatihan dokumentasi. Ini sudah kami laksanakan beberapa tahun yang lalu. Nah, mungkin karena keterlambatan ke depan Pak Mani, kami pasti akan menyiapkan terkait pelatihan. Ternyata di Disbudpar banyak pelatihan juga. Selama ini kami bina terkait pelaksanaan pelayanan pariwisata, Darwis, jadi pelayanan terkait hotel. Selama ini teman-teman dari pesantren terlupakan. Jadi kami mohon maaf, mulai tahun depan kami dari Disbudpar akan support, mendukung terkait dengan pelatihan yang ada di hari ini. Itu saja yang ingin disampaikan. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Sulahuddin Sultan dan Bapak Muhammad Taufik. Yang pertama, kami mohon maaf ini ada keterlambatan karena sebenarnya tadi juga karena berhenti, tapi ternyata di kota hujan juga biasa. Mudah-mudahan ini tidak ada dampak banjir atau rob gitu ya, karena tadi cukup luar biasa, ada hujan dan angin tadi, sehingga terpaksa kami terlambat. Dan kebetulan tadi sudah terlambat, saya coba berhasil tekan makam gitu. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah bahwa di tengah suasana yang sejuk ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama nanti akan kami bacakan secara utuh tentang sambutan Ibu Wali Kota yang sedianya beliau juga ingin banget bisa hadir dan harus di tengah kita, tetapi pada saat yang sama ini terpaksa belum bisa rawuh di tengah-tengah kita karena ada beberapa acara dan mendadak tadi pagi juga baru datang dari Jakarta juga. Ini beliau sangat patut kebetulan untuk hari ini. Saya untuk menyingkat waktu, saya nanti akan bacakan secara utuh dari sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada siang ini kita dapat mengikuti pembukaan pelatihan penulisan fotografi, videografi Pondok Pesantren Bukit Ma'had Tafsir wal Sunnah Al-Iqam. Saya mewakili pemerintah Kota Semarang mengucapkan selamat atas terselenggaranya pelajaran penulisan fotografi dan videografi Pondok Pesantren ini. Kami mendukung sepenuhnya atas terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlangsung berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang dan dapat membawa kesuksesan, kemanfaatan untuk kemajuan pondok pesantren yang ada di Bukit ini dan secara luas di Indonesia dan utamanya lebih besar lagi adalah untuk masyarakat pada umumnya. Bapak Kiai dan para santri, pesatnya kemajuan teknologi informasi menuntut tersedianya dokumentasi foto bukan hanya dilihat dari sisi kualitas tetapi juga bagaimana penggambaran ke dalam bentuk visual, sehingga perlu diberikan apresiasi kepada para santri untuk terus belajar sehingga bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Kami berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini di tengah pandemi COVID yang masih ada di sekitar kita, ini menjadi salah satu ajang silaturahmi bagi para santri untuk dapat terus berkegiatan mempererat hubungan dengan sesama santri yang ada di sini. Para santri harus mencari dan melatih kemampuan serta bakat apalagi dalam bidang tulis-menulis karena kegiatan ini sangat penting bagi masa depan panjenengan sekalian. Barang siapa yang mendominasi budaya maka dialah menguasai. Dalam era digital sekarang ini, santri harus mampu menciptakan peluang sendiri. Sebab ilmu multimedia ini bisa berbentuk video, foto, desain dan lain-lainnya. Seperti ini memiliki kontribusi sangat besar hampir di berbagai aspek kehidupan sehari-hari pasti kita temui. Dalam kegiatan ini akan diajarkan bagaimana cara menulis yang baik dan benar, juga bagaimana cara menyusun berita yang baik sehingga banyak manfaatnya bagi masa depan santri Pondok Al-Iqam. Menulis bukan cuma sekedar menulis, namun menulis sebagai pengobat hati yang bisa. Tak ada ruginya menulis banyak. Tak ada ruginya menulis banyak dampak positif yang dapat kita temukan, mulai dari kepuasan tersendiri bahkan memberikan informasi dan inspirasi bagi orang lain. Demikian yang saya bisa sampaikan melalui kegiatan seperti ini. Diharapkan lahir santri-santri yang mampu menjadi penulis hebat, serta menjadi fotografer handal yang mampu bersaing dalam era globalisasi teknologi informasi, guna menyebarkan paham-paham dan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat berkegiatan. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Semarang, Insinyur Haji Herbianita Gunarjati Rahayu Ansos ditandatangani. Demikian yang bisa sampaikan
Ibu Wali Kota, dan sekali lagi beliau menyampaikan salam dan sangat mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan dan cita-cita baik ini nanti betul-betul bisa memberikan sebuah manfaat tidak hanya bagi kita semua yang ada di ruangan ini, tapi lebih luas lagi nanti bagi masyarakat Kota Semarang dan lebih luas lagi nanti menjadi manfaat bagi bangsa Indonesia. Dan terkait dengan teknis, saya mohon arahan nanti apakah kami dari Kominfo akan memberikan teknis-teknis materi ke beliau, ke teman-teman santri ini, atau seperti apa. Kita nanti bersama kami ini teman-teman konten yang luar biasa nanti bisa berbagi ilmu, termasuk nanti gambaran-gambaran apa yang bisa sampaikan. Kalau diperkenankan saya akan mengambil untuk sampaikan yang dari Kominfo, yang dari yang menyambung. Kalau tadi dalam membacakan yang dulu ya Pak. 3 2 1 monggo. Semoga nanti kalian geografi yang akan diselenggarakan selama 2 hari, pelatihan 2 hari sampai 3 hari ketika itu penampilan hasil dari pelatihan tema seni itu sampai. Menjadi selanjutnya sambutan dari Komisi D DPRD Kota Semarang, Bapak Farhan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin para alim, para ulama, wabil khos, Romo Yai Salahuddin Sodako yang insyaallah saya takdim sami'na wa ata'na. Kemudian yang mewakili Ibu Wali Kota, beliau Bapak Sunarto, dan kemudian semua saudara-saudaraku, beliau adalah Kesra dari Kesra, urusan haji, urusan kematian, urusan semuanya ada di sini. Kemudian di sebelah kiri saya ini yang melaksanakan seperti sekarang ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan beliau adalah sebagai sekdi. Kalau kalian semua, akang-akang semua, maaf kalau nanti saya manggil Mas, saya juga dari pesantren. Saya 3 tahun di Abah Hasan Sembah Situ Bondo, saya 3 tahun di Sido Kiri, dan 7 tahun saya di Abah Hamid Al-Sultan. Jadi oleh karena itu saya tetap tidak berani untuk berdiri di hadapan rekan, apalagi berdiri di hadapan beliau Romo Yai Sodako. Saya tahun 90 sudah dari Yai Hadis dulu ya. Saya dulu mulai dari P3 sampai detik ini saya masih ngaulo kepada beliau, dan alhamdulillah juga sekarang ada di samping beliau Yai Gus Solak, saya tetap sami'na wa ata'na, saya takdim. Saya dari Madura, yaitu dari Syasyawana Wali Bangkalan, dan insyaallah bahasa saya ini kasar, tapi hatinya jauh lebih lembut dari kalian semua. Tolong nanti termasuk moderator, injinier nanti akan saya syuting. Saya dulu seperti injinier, mungkin belum habis. Begitu cek waktu kurang 1 menit, waktu kurang 2 menit, terus tegaskan. Sambutan itu dibatasi karena ini bukan kultum dan ini bukan ceramah. Saking semangatnya beliau tadi masuk ke materi. Antara sambutan dengan materi itu berbeda. Itu mensewu. Itu jadi tolong di sini karena ini sudah zamannya diskusi. Saya dulu berpikir seperti apa kok jadi dewan.
seperti apa kau jadi pejabat. Nah, oleh karena itu saya mengkritisi sedikit saja. Undang-undang tolong bisa dicatat nomor 24 tahun 2009 pasal 62. Siapapun yang telah mendengar lagu kebangsaan Indonesia Raya itu dikumandangkan, maka di ruangan ini harus ada simbol-simbol kenegaraan, yaitu bendera merah putih. Saya justru disiplin, saya justru mempunyai ilmu, semuanya dari pondok. Saya bukan dari mana. Sampai detik ini saya belum mampu menembus ijazah sarjana saya. Saya dulu naik sepeda ontel dari Pasuruan, dari Cangkring Malang, dari Bangil itu ke Surabaya, 43 kilo bolak-balik. Sampai S1 tahun 88, Oktober 88 saya wisuda. Sampai detik ini belum mampu menembus ijazah. Begitu saya jadi dewan mau saya tembus, apa yang terjadi, kampusnya bubar. KPU hanya ingin tahu, KPU hanya berdasarkan ijazah. S1, S2 untuk diutak. Detik ini pun saya belum pernah mengatakan Pak Eroka ini SHMH, belum pernah. Karena apa? Saya tetap takdim kepada beliau yang Haris wis ora usah dibulung-bulung. Sing penting ini akhlaknya. Makanya saya selalu ingat mantarok al-jahil fakul min. Jangan meninggalkan anak-anak dalam kebodohan, karena seluruh apa yang diperbuat oleh anak itu yang menanggung semua dosanya orang tua. Maka itu yang saya pegang. Tatkala saya berbuat munafik, tatkala saya berbuat maksiat, yang menanggung dosa orang tua saya. Sementara orang tua saya sudah meninggal, betapa sedih orang tua melihatnya. Nah, oleh karena itu tolonglah kalian semua, disiplin itu ada. Disiplin itu ada. Sekarang zamannya disruption. Tahu disruption? Disruption ini adalah sebuah perubahan yang menghancurkan, sebuah perubahan yang ekstrim. Tidak boleh tidak, semua kalian akan menghadapi apa yang dikatakan disruption. Atau di sini ada namanya disruptif. Dulu mengirim uang melalui wesel, dulu mengirim barang melalui angkatan pos. Sekarang sudah bukan zamannya lagi JNI, sudah bukan zamannya lagi Tiki, sudah bukan zamannya lagi taksi dulu seperti apa? Tidak. Makanya jangan kalian nanti semua heran bahwa semua itu pendidikan barang itu bertatap muka. Semuanya itu destruktif, perubahan yang menghancurkan. Sekarang sudah mulai dari. Nah, oleh karena itu di pondok inilah di sini akan dididik. Insya Allah saya akan hadir. Kalau butuh materi, saya menyiapkan ini lebih dari kelas di sini lebih dari 100 materi. Saya ada 4 bawa, karena saya bukan pembawa acara, saya bukan pembawa materi. Insya Allah kapan dibutuhkan saya mampu memberikan. Nah, tujuannya apa? Seperti tadi, apa sih yang dinamai podcast? Oh, kalau perlu ada terasirin seperti yang ada di kampung Batik, seperti yang di Kota Lama. Kalau itu dilakukan penjenengan, satu yang saya inginkan, bagaimana memunculkan Pondok Al-Ikhwan ini ke Nusantara. Yang mampu memunculkan dan yang mampu mempromosikan hanya santri. Masuk Romoyai. Romoyai ini setiap minggu adakah yang memunculkan? Setiap minggu Al-Idris beliau ya Haris, Gus Ubaid, Gus Sulaim. Tidak ada satupun santri yang memunculkan di dunia maya. Tidak ada. Ini saatnya. Saya belum berpikir seperti ini. Seperti apa ya? Saya kalau ingin jadi pejabat, ini memulai santri. Kaskors dulu ya. Hatinya jauh lebih halus dari orang Jawa. Saya yakin. Tuh di sini yang paling halus siapa? Beliau. Saya lihat ya. Nah, besok menguasai akhirnya kalian. Karena yang punya ruang, yang punya waktu, yang punya acara itu moderator. Paham ya? Jangankan saya, jangan yang ada beliau presiden sekalipun, tak kalah pimpinan menjadi moderator, maka ruang, waktu itu adalah yang penting. Paham? Jangan dengan besok berubah. Ini namanya disruption. Disruption itu perubahan yang menghancurkan, perubahan yang ekstrim. Orang dulu mau ke pasar, mau beli barang, orang ke pasar, kehujanan harus pakai payung. Tapi apa yang terjadi? Zaman globalisasi bergerak, perubahan yang ekstrim bergerak. Sekarang toko yang pergi ke rumah kita, warung yang pergi ke rumah kita, itu yang saya maksud. Tapi disruption tidak berlaku kepada kiai dan santri. Paham?
ini kadang-kadang kayak guyonan menurut YouTube itu takdir itu haram menurut YouTube, tapi kok menggunakan YouTube, kayak menurut Google, gitu loh. Jadi jangan saya katakan maka berdoa atau amal ilahi itu kemudian dibahas, si membahas orang-orang yang radikal, orang-orang yang wahabi. Saya tidak menginginkan kalian di sini itu seperti itu. Penjenengan semua harus takdim kepada ulama. Ayo bangkitkan. Al-Iqon sudah saatnya melalui program-program seperti ini. Saya ulangi, insya Allah ke depan itu ada. Di sebelah saya, beliau adalah kepala Isra. Kemarin ada yang namanya penyuluhan bimbingan tentang merawat jenazah. Insya Allah ke depan bagaimana anggaran itu alirkan ke sini. Setuju Bapak? Insya Allah. Saya melahirkan 23 nahdiyin untuk ke umroh ke Mekah, Madinah dan satu negara lagi Mesir. Dan insya Allah tahun yang akan datang saya mengusulkan beliau sholat, mudah-mudahan bisa dicangkingi. Cangkingi bahasa Jawa Timuran. Kemudian saya membawahi, beliau ini mantan kepala kebun binatang. Ini mana ke rupong bolong-bolong dan saya selalu karena saya itu ada binaan PAUD, saya punya santri punya murid 108 PAUD, ya selalu minta diskonnya pada beliau. Saya piknikan ke kebun binatang itu, Taman Marga Satwa, kemudian ke Mario Kojo, semuanya. Ini untungnya. Saya dulu bercita-cita seperti kalian itu. Begitu ada pejabat datang ke apa begini gitu. Tapi berkat doanya para ulama, tabarukan itu bermanfaat. Saya tadi bermanfaat. Ini bukan materi, saya tidak masuk ke materi, tapi saya memberikan sebuah solusi, sebuah support dan motivasi kepada kalian semua agar kalian bisa menjadi seorang pejabat, minimal menjadi seorang santri yang alim, maksimal menjadi kiai. Gimana caranya? Oh, di sini udah banyak kiai, dia transmigran lah. Di Kalimantan banyak yang hutan-hutan yang belum mempunyai kiai yang ada di sana. Ini yang saya maksudkan di sana. Jadi kalau nanti ada bagaimana cara memfotografi, bagaimana juga membuat film. Saya di sini kebetulan sudah banyak contoh cara membuat film. Banyak sekali di sini contoh. Nah, itu yang dimaksudkan bagaimana pada saat kiai itu ceramah, pada saat kiai itu ngaji, itu dipotong. Apa misalkan di situ? Oh, ini masalah hadis. Oh, ini masalah tafsir. Kemudian tafsir itu durasi misalkan sampai 2 menit, 3 menit dimunculkan. Setelah dimunculkan, kemudian itu menjadi medsos. Di medsos itu akan menghasilkan sebuah uang. Besok banyak pengurangan tenaga kerja yang ada di sini hanyalah global kita. Besok bisa dimainkan semuanya dengan ini. Karena HP ini mampu menjauhkan yang dekat dan mampu mendekatkan yang jauh. Kalian jangan pernah ragu. Istana itu sekarang sudah ditempati para santri-santri lulusan pondok. Semuanya sudah berpejis. Beliau santri, semuanya santri. Apalagi saya. Cuma saya ini santri sinakal sudah pulang. Paham ya? Lainnya itu pada hafal Al-Quran, saya enggak, karena saya suka tawuran. Paham ya? Saya sudah tawuran. Lainnya, wah saya belajar Pancasila. Lainnya pada subuhan saya sikuru, saya dipecut ini komunis baru dengan berjuta itu, dengan penjalin kalau zaman itu sekarang ada penjalin. Enggak ada, karena HAM sekarang. Dulu enggak ada HAM-HAMan. Betul. Coba saya sampai tidur berdiri, ruangan kecil di tempat 50 berdiri sampai tertidur, apalagi yang kecil-kecil dikuasai kepala pondok senior makan itu anduk ilegal mampu. Paham nggak? Lalu tak selendang senior datang ambil silih-silih itu pada lagi burung pameran itu burung pondok Jawa Timur. Itu yang dimaksud. Ayo sekarang bangun semangatnya sekali lagi bahwa tidak berlaku disruption dan destruktif
itu antara santri dan kiai. Tidak ada istilah ngaji melalui YouTube, tidak ada istilah ngaji melalui Google, karena itu memerlukan sanad. Siapa dia yang bukan Google? Siapa dia yang bukan YouTube? Kalian tidak tahu. Coba surat Tabarok. Ini banyak yang disulap. Tabarokalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Itu banyak disulap. Loh, kok salah? Begitu saya kontrol lagi, loh kok salah? Benar, banyak dipalsukan. Ini hati-hati, makanya butuh kiai, butuh sanad. Saya ulangi. Dan disinilah tempatnya. Pada saat nanti ada materi, tolong diperhatikan, karena besok insya Allah bagaimana cara merawat jenazah, insya Allah penjenengan lebih tahu, antum lebih tahu. Tapi tidak ada salahnya kalau anggaran dari pemerintah itu dialirkan ke pondok, maksud saya ke sana. Gitu ya, Bapak ya. Masalah setiap peserta tersebut tanda tangan pulang 95.000. Dan daripada diberikan ke garong-garong, mendingan kasihan ke santri-santri. Maksud saya ke sana. Ya, nanti banyak belajar. Tapi itu ilmu. Coba. Kalau tadi memperhatikan berapa item, berapa yang harus digarisbawahi dari Diskominfo tadi? Banyak. Anda tidak tahu bagaimana misalkan mau menunjukkan, saya ingin mempopulerkan diri seorang. Saya harus dalam bentuk podcast. Apakah saya harus dalam bentuk medsos? Cara memviralkan seperti apa? Karena kalian itu sudah 1000 viral, nanti iklan datang sendiri. Dan disitulah menghasilkan uang. Saya ulangi, menghasilkan uang. Anak saya yang terakhir sampai detik ini Bapak, itu adalah cyber, bukan saber. Saber itu saber pungli, tapi cybernya Polda. Siapapun yang mengalami kriminalitas dimanapun itu tempatnya akan diketahui. Makanya saya nggak pernah bohong pada istri saya, Mas, di mana Mas? Di musola. Karena apa? Polisinya anak saya. Kontrol koordinasi ya, oh bener ya itu. Itu ada peringatan. Salah satunya cybernya anak saya. Enggak bohong, betul. Dan dari mana? Itu yang saya katakan belajar. Suatu saat bisa didatangkan ke sini, cuman itu telah disumpah. Kecuali yang menanyakan itu kepala Densus dan kemudian Polda. Saya pun aja nggak bisa. Jujur nak, aku ingin tahu dari usulnya ada siapa saja. HP-nya Pak aku sini nomor sekian, di mana? HP-nya kelihatan di rumah Pak, tapi orangnya nggak di rumah. Gitu. Hati-hati. Nah ini yang saya maksud. Yang terakhir kita harus 1 menit. Bagaimana tambahan itu nanti tidak hanya dalam bentuk seperti ini, tapi dimungkinkan sosial. Bagaimana cara memviralkan? Tolong diikuti, karena di sini materinya saya lihat di sini materinya itu adalah ada pelatihan fotografi, pelatihan videografi, kemudian di videografi itulah nanti bagaimana cara membuat video yang durasi 1 menit tapi seolah-olah ditonton 1 jam. Bagaimana 1 menit itu bisa mampu membuat edukasi pendidikan, seolah-olah saya itu guru, seolah-olah saya nyantri, seolah-olah saya ngaji, dan seolah-olah kiai itu memberikan materi. Itu bagaimana cara berpikir? Ini yang ditangkap fakta syaratan khairun min ibadah di sana. Itu yang saya maksud. Anda mampu gak sih? Harus mampu. Saya takdir, tapi karena saya menggebu-gebu orang Madura, kalian kayak di Indonesia malah mengajar. Saya kepingin ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini masih ada materi. Selanjutnya saya mohon maaf. Sekali lagi bila ada tutur kata yang salah, selek. Sekali lagi saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.